Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esgoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esgoro. Di konten Ramal Esgoro kali ini saya akan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Rangga Azov. Kira-kira apa yang kita bahas tentang Rangga Azov? Tapi sabar terlebih dahulu. Saya ingin ingatkan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Rangga Azov. Jadi ada request yang meminta saya supaya membacakan tentang karir dari Rangga Azov, karena di beberapa waktu yang lalu ya, ini baru saja Rangga Azov itu memenangkan award ya, SCTV Award kalau nggak salah, sebagai aktor pendamping paling ngetop ya. Jadi selamat untuk Rangga Azov atas pencapaiannya yang sangat luar biasa ya, karena tidak semua orang bisa mendapatkan penghargaan tersebut. Dan juga nominasinya juga pastinya sangat hebat-hebat, sangat bagus-bagus juga ya, nggak kalah dari Rangga Azov. Jadi menurut saya itu persaingan yang cukup sengit, tapi akhirnya Rangga Azov bisa keluar sebagai pemenang dan juga mendapatkan award tersebut. Dan ini lebih kepada karirnya ya, kita akan coba lihat akan seperti apa. Kemudian juga mungkin nanti akan diselingi dengan asmara juga boleh, ataupun juga di episode yang selanjutnya nanti bisa kita lanjutkan dengan hal-hal yang lainnya ya, karena ini sebenarnya requestnya banyak banget tentang Rangga Azov. Tapi kita akan awali dengan yang ini dulu ya, yang mendapatkan award dan juga tentang karirnya. Seperti biasa sudah saya siapkan satu deck kartu tarot dan akan kita acak terlebih dahulu ya. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditex_esgoro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu ada konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan ambil kartu yang pertama. Ya, di sini muncul kartu yang berlambang cups ya. Ini entah kebetulan atau tidak ya, kita ngomongin tentang piala dan kartunya munculnya juga lambangnya juga piala. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 buah piala di sini dan ada 2 orang yang sedang berkomunikasi ataupun juga sedang bercakap-cakap. Di kartu yang pertama ini saya lebih melihat ini memang adalah sebuah pembuktian yang benar-benar kontan, benar-benar nyata dari seorang Rangga Azov yang menurut saya banyak juga yang agak-agak gimana gitulah ya, melihat karir dari Rangga Azov yang misalkan tidak dijadikan satu paket dengan Heiko van der Vecken, tapi Rangga Azov bisa membuktikan bahwa dia bisa tanpa Heiko van der Vecken. Dalam arti adalah meskipun mereka tidak berada dalam satu paket, tidak berada dalam satu project, mereka bisa berkembang sendiri-sendiri ya. Rangga Azov bisa, begitu pula dengan Heiko. Di beberapa waktu yang lalu kan kita sudah sempat membahas bahwa mereka itu bisa lah ya, sendiri-sendiri itu bisa. Tapi kalau misalkan mereka bergabung itu pasti akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa ya kalau menurut saya. Tapi sebenarnya ini juga tidak bisa lepas dari faktor Heiko van der Vecken juga, karena di beberapa waktu yang lalu mereka masih sempat satu project ya di buku harian seorang istri, meskipun tidak sampai tamat ya, karena Heiko van der Vecken harus keluar terlebih dahulu. Kemudian juga Rangga Azov melaluinya dengan sendiri ya, tanpa Heiko lagi, tapi dia masih bisa memberikan kapasitas ataupun juga kemampuan terbaiknya, dan buktinya dia masih bisa menyabet award tersebut ya. Dan menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan bukti yang benar-benar nyata dari seorang Rangga Azov. Kita akan mengambil kartu yang kedua.
Ini dia kartu yang kedua. Wow. Di sini lagi-lagi muncul kartu yang berlambang cups ya. Lagi-lagi nih ya, lagi-lagi cups lagi. Dan ini cupsnya istimewa karena Ace of Cups ya. Terlihat cupsnya ini besar ya, dibawa oleh sebuah tangan, dan ini mengalir ya, mengalir. Dan menurut saya ini adalah pertanda yang sangat bagus untuk karir seorang Rangga Azov, karena di sini Rangga Azov bisa benar-benar mengeksplor apa yang dia miliki gitu ya, apa yang dia miliki dia keluarkan ya. Dan dia juga kayaknya pengen tantangan yang lebih lagi, tantangan yang mungkin nantinya akan bisa membuat karirnya dia itu semakin baik lagi dan juga semakin melesat lagi. Dan di sini yang saya lihat dari seorang Rangga Azov itu tipenya memang tidak berpuas diri gitu ya. Meskipun sudah mendapatkan award, sudah mendapatkan pengakuan ya dari para fans, para pekerja seni yang lainnya ya, artis-artis ataupun juga aktor yang lainnya, pastinya sudah melihat sosok dari seorang Rangga Azov ini bukan aktor yang biasa saja. Dia sudah membuktikan, dia sudah memiliki berbagai macam atribut ya yang dia miliki. Kira-kira ini sudah bisa dia terapkan di sinetron ini, sudah bisa diterapkan di sinetron yang sebelumnya juga. Jadi seolah-olah dia itu bisa hidup dimanapun gitu ya, bisa membuat karirnya itu berkembang dimanapun itu dia bisa. Meskipun ya dulu itu dia pernah menjadi pemeran utama, kemudian di BHSI dia menjadi peran pembantu ya, dalam arti adalah dia bukan sebagai pemeran utama, tapi dia masih bisa memberikan sumbangsih yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Karena saat dia masuk itu fansnya itu juga kemudian mengikuti ya, mengikuti cerita itu, sinetronnya juga semakin baik, semakin besar. Jadi impact yang diberikan oleh seorang Rangga Azov itu benar-benar terasa. Jadi ini juga salah satu bukti bahwa kapasitas dari seorang Rangga Azov itu sudah tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi setelah mendapatkan award ini juga menjadi semacam apa ya, kayak pecut gitu ya, kayak cambuk untuk seorang Rangga Azov supaya bisa lebih baik lagi dan tidak berpuas diri hanya sebatas ini. Dia pasti ingin lebih lagi, dan juga itu demi fansnya, demi para penonton, demi para penggemar, dan juga para penikmat perfilman ataupun juga sinetron yang ada di Indonesia, khususnya para fans dari Rangga Azov. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Di sini muncul kartu yang berlambang tongkat ya. Apabila di kartu yang pertama dan kedua itu lambangnya cups, ini udah berbeda, yaitu lambangnya tongkat ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah tongkat di sini. Di kartu yang ketiga ini saya lihat meskipun ada banyak orang yang sangat mendukung ya karir dari seorang Rangga Azov, tapi ada juga yang masih berharap-harap supaya Rangga Azov itu tidak jauh-jauh dari satu sosok ya. Satu sosok ini siapa? Jelas Heiko van der Vecken. Apabila memang mereka berdua nantinya ya tidak satu paket lagi, ataupun juga mungkin jaraknya cukup lama itu ya, misalkan Rangga Azov sedang ada project, Heiko van der Vecken juga sedang ada project sendiri, dan masih lama ketemunya, masih belum ketemu dalam satu project, itu kayaknya akan bikin kangen para fans ya. Para fans itu pastinya akan berpikir, duh kapan ya Rangga Azov ini gabung lagi sama Heiko, kapan mereka bisa ketemu lagi, bareng lagi dalam satu project. Meskipun di dunia nyata mereka berdua itu sering bertemu ya, kemudian juga pastinya hubungan mereka juga baik-baik saja, entah dari video call, chatting, ataupun juga di balik layar yang belum bisa dilihat secara gamblang gitu ya. Karena kehidupan dunia entertain ataupun juga para selebriti itu pastinya memiliki
batasan-batasan tertentu, kadang di layar kaca, kadang juga ada yang di balik layar yang harus diam-diam, itu juga ada. Dan di sini lebih kepada tuntutan kapan sih mereka berdua itu bisa kembali lagi. Dan ini sepertinya akan menjadi sebuah boom gitu ya, supaya para penonton itu menunggu-nunggu dulu kira-kira kapan mereka balik lagi, kapan mereka bisa satu project lagi. Dan pastinya itu akan berimbas kepada karir Rangga Azov yang akan semakin baik lagi. Dan dari ketiga kartu yang sudah muncul ini, saya lihat banyak sekali sisi positif dan juga semacam aura-aura positif juga dari seorang Rangga Azov, bahwa karirnya akan semakin bagus, akan semakin naik lagi. Jadi dia itu tidak akan berpuas diri dari hingar-bingar award kemarin yang baru saja dia menangkan, tapi dia itu benar-benar ingin menunjukkan bahwa dia itu bisa. Meskipun kadang masih ada yang menganggap bahwa apabila sama Heiko van der Vecken dia bisa lebih baik lagi, bisa lebih menarik penonton lagi, tapi dia juga ingin bisa mandiri juga, membuktikan bahwa dia bisa tanpa Heiko van der Vecken. Bukan berarti dia itu menolak ya, bukan berarti dia menolak Heiko, tapi dia itu juga ingin supaya tetap bisa berkembang dan juga tidak sangat bergantung dengan hal-hal yang mungkin tidak bisa selamanya bertemu ya. Karena yang namanya pekerja seni itu nggak bisa harus paten, itu nggak bisa, harus bisa dia itu diterapkan dimanapun, dia harus dapat peran ini harus dia kerjakan ya. Jadi nggak selalu harus semaunya dia, itu nggak bisa. Jadi harus profesional, dan menurut saya itu masih dalam batas kewajaran ya. Tapi memang kadang fans ataupun juga para penggemar itu inginnya ya, ayo dong bagusnya itu sama Heiko, bagusnya gini ya. Itu selera lah ya, dan menurut saya itu adalah sesuatu yang tidak bisa disalahkan, tidak bisa kita sanksikan juga, karena yang namanya selera lah ya. Teman-teman pasti memiliki selera masing-masing, siapa sama siapa itu ada sendiri-sendiri. Tapi kita doakan saja ya untuk Heiko dan juga Rangga Azov ya, karirnya semoga makin bagus, semoga makin melesat, khususnya untuk Rangga Azov yang kita bahas ini ya. Award sudah dia dapatkan, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Semoga bisa menjawab rasa penasaran, dan juga untuk teman-teman yang sudah request, mungkin ada request yang belum saya bacakan, kita akan coba untuk bahas di episode yang selanjutnya. Untuk request yang lain saya masih menunggu, dan misalkan belum terbaca mohon maaf karena requestnya banyak banget ya, harus saya pilih yang paling banyak, paling cepat, dan paling menarik untuk kita bahas. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempat yang salah dan hilaf. Akhir kata, saya Aditya Sekuro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi Santi Santi.